salam pemirsa dan kepada seluruh anak-anak ya, berjumpa lagi bersama kami dalam acara Cerita Anak. Ya, sebelum kita memulaikan cerita anak kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih oleh karena berkat dan kasih-Mu Engkau masih memelihara kami hingga pada saat ini. Bapa, sekarang kami siap untuk mendengarkan akan cerita anak melalui Alkitab. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir bersama-sama dengan kami, khususnya kepada seluruh anak-anak dimanapun mereka berada. Ajarlah mereka supaya menjadi anak yang suka dengar-dengaran, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan khususnya mereka terus dapat memuliakan nama-Mu dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan akan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah kami dan ubahkanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pada saat ini kita akan menyanyikan ya lagu tema cerita anak kita, yaitu Yesus Cinta Anak-anak. Ya, kita nyanyikan dengan semangat. Yesus cinta anak-anak. 3, 4. Yesus cinta anak-anak dan diberkatinya, takkan pernah ditolaknya mereka. Janganlah dilarangkan, biar mereka datang, semua anak-anak dikasihinya. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Ya, amin. Jadi Yesus mencintai kita semua. Yesus tidak membeda-bedakan ya, karena Yesus telah menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Ya, pada saat ini adik-adik bisa mengambil Alkitabnya juga ya, sehingga kita dapat membacakan ayat-ayat yang terdapat di dalam Alkitab. Ya, judul cerita kita pada saat ini tentang apa, kata Vita? Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi semua orang, sama seperti lagu kita tadi ya, Yesus mengasihi semua orang. Ya, ceritanya seperti ini. Pada saat Yesus masih berada di Kapernaum, ya, orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat berencana untuk apa? Membunuh Yesus. Kemudian Yesus menyingkir dari Kapernaum. Dia pergi ke tempat di mana dia dapat beristirahat di sana bersama dengan murid-muridnya. Tempat itu bernama Siro, berdekatan dengan Fenisia. Di situ pada saat dia mengadakan perjalanan, Yesus bersama murid-muridnya, mereka mengadakan perjalanan dari Kapernaum kemana? Ke tempat di mana mereka mau beristirahat, dan juga dia menyingkir dari rencana jahat orang-orang Farisi. Yesus bukan takut dengan ancaman dari orang-orang Farisi, tetapi dia ingin memberikan, waktunya belum tiba, jadi dia ingin memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, sehingga dia bersama murid-muridnya mereka mengadakan perjalanan ke Siro. Di situ pada saat mereka sampai di tempat di mana mereka tuju, tiba-tiba pada saat itu tiba-tiba ada seorang datang kepada Yesus. Siapakah itu? Seorang ibu. Dia datang kepada Yesus. Dia memohon sesuatu kepada Yesus. Apa permohonan dari ibu ini? Ibu ini dia datang kepada Yesus memohon agar anaknya dapat disembuhkan, dilepaskan dari kerasukan setan. Wah, pada saat anak ini, kalau dia diserang oleh setan, sangat kasihan kalau kita melihatnya, karena dia kadang dibanting-banting oleh setan itu sampai anak ini tidak berdaya. Sehingga ibu ini waktu
saat dia mendengar atau pada saat dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke tempat mereka, melewati tempat mereka, dia bergegas untuk apa? Bertemu dengan Yesus. Nah, wanita ini bukanlah wanita orang Yahudi, dia adalah wanita orang Kanaan yang dianggap oleh orang Yahudi mereka ini adalah apa? Orang kafir, orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Namun wanita ini dia sudah mendengar tentang Yesus. Yesus dapat menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang kerasukan setan pun Yesus dapat menyembuhkan. Orang yang mati sekalipun Yesus dapat membangkitkan. Wanita ini mendengar tentang Yesus dari orang-orang Yahudi yang tinggal di mana? Di Felicia. Wah, pada saat itu wanita ini mempunyai harapan bahwa anaknya pun dapat sembuh. Wah, wanita ini bergegas, dia datang kepada Yesus. Dia datang memohon kepada Yesus. Dia memohon kepada Yesus, dia bertelut di depan Yesus, dia memohon, Tuhan, kasihanilah saya. Wah, Tuhan atau Yesus sendiri tidak mengindahkan akan permohonan perempuan ini. Nah, pada saat dia terus memohon, dia kembali lagi memohon dengan sungguh-sungguh. Dia memohon bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah hamba. Wah, pada saat Yesus mendengar itu, Yesus ingin memberikan pelajaran kepada murid-muridnya bahwa tidak ada perbedaan di antara mereka, baik orang Yahudi, orang Kanaan, yang orang Yahudi sendiri menganggap bahwa dia kafir. Yesus tidak mau agar ada perbedaan. Yesus ingin merubuhkan tembok pemisah itu. Tapi Yesus belum merespon akan wanita ini, seolah-olah Yesus sama prinsipnya dengan orang-orang Yahudi. Tapi perempuan ini atau wanita ini dengan sungguh-sungguh lagi dia datang kepada Yesus. Dia bertelut lagi di kaki Yesus. Dia memohon bahwa tolong bantu saya, kasihanilah saya karena anak saya sangat menderita. Pada saat itu Yesus masih tidak menjawab akan permohonan wanita ini. Wah, murid-muridnya mulai, wah, Yesus sama prinsipnya dengan kita. Kemudian murid-muridnya mengatakan kepada Yesus, Yesus suruh wanita ini supaya pergi saja. Tapi pada saat itu Yesus langsung menjawab kepada perempuan ini. Dia mengatakan, apakah roti yang harus dikasih ke anak ini mau dikasih kepada anjing? Wah, pada saat perempuan mendengar itu, kalau perempuan ini tidak bersungguh-sungguh datang kepada Yesus, berarti dia sangat kecewa dengan perkataan Yesus. Tapi Yesus pada saat mengatakan patutkah, tidak patut roti yang akan dikasih kepada anak-anaknya dikasih kepada orang lain, kepada anjing. Wah, pada saat itu wanita ini menatap akan muka Yesus. Dia melihat akan belas kasihan daripada Yesus, sehingga imannya semakin dikuatkan. Wah, pada saat itu wanita ini berkata kepada Yesus. Dia menjawab akan Yesus. Dikatakan bahwa benar seperti yang Yesus katakan, tapi makanan yang diberikan kepada anak-anaknya ini, anjing ini mendapat makanan daripada remah-remah yang jatuh dari meja. Wah, meja tuannya. Wah, pada saat Yesus mendengar akan perkataan dari wanita ini penuh dengan ketekunan imannya. Dia ingin agar anaknya dapat disembuhkan. Karena iman dari perempuan ini, maka Yesus berkata kepada perempuan atau wanita ini, dia mengatakan, hai ibu, besarlah imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Dan seketika itu juga anak dari perempuan ini sembuh.
Jadi sangat luar biasa iman dari perempuan ini. Dia tidak mau dihentikan oleh situasi pada saat itu, karena dia saat memandang kepada Yesus, dia memandang wajah Yesus itu adalah penuh belas kasihan, dan harapannya timbul. Walaupun kata-kata Yesus itu, kalau orang yang mencari kesempatan daripada Yesus, meminta pertolongan daripada Yesus dengan tidak tekun, maka dia akan kecewa dari kata-kata Yesus itu. Tapi pada saat itu Yesus dapat memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, dan Kak Ivon akan menjelaskan pelajaran apa yang Yesus ingin berikan kepada murid-muridnya sehingga mereka dapat memahami akan apa yang Yesus kehendaki. Ya adik-adik, cerita yang sangat menarik. Ya tadi adik-adik sudah mendengarkan bagaimana Yesus, ya dia terus berjalan, dia mengunjungi kota yang satu ke kota yang lain. Bagaimana dia memberikan pelajaran terus kepada murid-muridnya. Ya, dia tidak pernah bosan, ya dia tidak pernah lelah ya untuk mengajari murid-muridnya, terlebih juga untuk mengajari kita pada saat ini. Ya tadi yang dikatakan oleh Kak Tabita, ya apa maksudnya ya roti dibuang kepada anjing-anjing itu? Ya dikatakan di sini di dalam Kerinduan Segala Zaman Alfa dan Omega jilid 5, ya anjing-anjing sekalipun tidak ditinggalkan dalam keadaan lapar. Ya anjing-anjing itu berhak mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja yang disediakan dengan limpahnya. Dengan demikian, ya meskipun banyak berkat diberikan kepada bangsa Israel, tiadakah berkat baginya juga? Ya, ia dipandang sebagai seekor anjing, dan kalau demikian halnya, bukankah anjing pun berhak mendapat remah-remah dari kedermawanannya? Ya, jadi anjing pun Yesus tetap pelihara. Ya, jadi berkat yang sama Yesus berikan kepada semua orang. Ya, Yesus tidak memilih-milih, oh ini umat saya, oh ini tidak, ini adalah orang kafir. Tidak seperti itu. Ya kalau kita tahu perempuan ini yang datang kepada Yesus, dia memohon dan memohon. Ya, pada saat dia datang kepada Yesus, oh Tuhanku, anak Daud. Ya dia tahu. Ya perempuan ini tahu, walaupun dia adalah wanita kafir, ya wanita yang tidak mengenal akan kebenaran. Ya, tetapi oleh karena dia percaya, ya bahwa Yesus akan menyembuhkan anaknya, ya. Sehingga dia datang, dia tidak putus asa walaupun Yesus tidak menghiraukannya, ya seakan-akan Yesus tidak menghiraukan, tapi dia terus ya datang kepada Yesus, ya sampai murid-muridnya Yesus pun menyuruh supaya Yesus usir saja perempuan itu. Dia ini sangat mengganggu, dia ini sangat berisik, ya. Tapi kembali lagi Yesus, ya di dalam sikapnya itu dia ingin memberikan pelajaran. Dia menguji iman dari perempuan ini. Dia pun memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Ya, bagaimana Yesus di sini katakan Yesus itu sangat membenci kasta. Ya, dia sangat membenci itu. Ya, oleh sebab itu pada saat kita sudah mengetahui firman Tuhan, ya cerita ini mungkin kita sudah mendengarkan ulang-ulang kali. Ya adik-adik juga mungkin sudah mendengarkannya berulang-ulang kali. Ya, tapi di sini ada pelajaran ya yang terus kita dapat. Ya, sama seperti Yesus mengajari murid-muridnya, sama seperti Yesus menguji iman daripada perempuan ini. Ya. Begitu pula dengan adik-adik, ya. Seringkali kita dihasut oleh si jahat. Ya. Kita mulai meninggikan diri, kita mulai sombong dengan apa yang kita miliki. Ya, Yesus menciptakan semua manusia. Dia buruk rupanya atau baik, yang miskin atau kaya, tetap Yesus yang mengasihi semuanya. Ya, jangan sampai kita memilih-milih, oh, yang kaya sajalah kita berteman, ya, supaya kita bisa berpesta pora setiap hari, ya. Jangan kita hiraukan orang-orang yang di bawah kita. Tidak seperti itu. Ya, mungkin adik-adik berada di sekolah, ya. Di sekolah banyak teman-teman yang punya latar belakang yang berbeda-beda. Ya, tapi baiklah kita merangkul semuanya. Ya, jangan kita pilih-pilih. Ya, seperti Yesus memberikan pelajaran yang indah pada saat ini. Ya, begitu pula bagi para orang tua.
ya, tetaplah memberikan akan pelajaran-pelajaran nasihat firman Tuhan, karena itulah yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk menghadapi begitu banyak tantangan di dunia ini. Ya, tadi di sini dikatakan kasta dibenci oleh Tuhan. Ia tidak mengindahkan sesuatu yang bersifat seperti ini. Pada pemandangannya, jiwa-jiwa semua manusia sama nilainya. Ya, ia menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Ya. Jadi kita berada di dunia yang Yesus ciptakan, yang Bapa di surga jadikan untuk kita nikmati, bukan untuk kita merusaknya atau kita menghancurkannya. Tapi biarlah dimanapun kita berada, ciptakanlah roh perdamaian, ciptakanlah roh persatuan, ya, di dalam keluarga kita, di jalan, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di gereja, ya, sehingga kita boleh menjadi terang-terang, pembawa obor di akhir zaman ini, menerangi seluruh dunia, ya. Dan Tuhan akan sanggupkan kita, karena kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa apapun. Ya, jadi adik-adik di rumah teruslah berdoa, ya, dengan kesungguh-sungguhan. Ya, kita saling mendoakan, ya, satu dengan yang lainnya, supaya kita saling dikuatkan, ya, untuk menghadapi di akhir zaman ini. Ya, di sini adik-adik boleh mengambil Alkitabnya, ya, kita sama-sama buka di dalam Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, jadi iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh wanita ini. Ya, bagaimana dia mendapatkan kedamaian. Akhirnya anaknya pun mendapatkan kesembuhan, dan dia bersuka cita kembali, dia memuji nama Tuhan. Ya, begitu pula dengan kita pada saat kita mengalami kesusahan atau mengalami kesedihan, ya, serahkan semuanya itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita, ya. Dan untuk menutup cerita kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, syukur limpah terima kasih ya Tuhan atas cerita yang indah yang baru saja kami dengar. Cerita di mana mengajarkan kami agar mempunyai iman sebagaimana yang wanita ini miliki, di mana kami terus bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan juga ajari kami untuk tak jemu-jemu datang kepadamu melalui kerendahan hati kami, agar kami pun dapat dituntun menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Berkati juga adik-adik di seluruh Nusantara yang sudah mendengar cerita ini, agar mereka pun dapat mempraktekannya dalam kehidupan mereka, keseharian mereka, dalam pertemanan mereka, di sekolah maupun di rumah tangga mereka masing-masing, agar mereka pun dapat mencerminkan karakter Kristus walaupun mereka masih kecil. Dan juga berkati orang-orang tua dimanapun mereka berada. Ajari mereka juga untuk mengajari anak-anak mereka sebuah kerendahan hati, di mana mereka dapat mencerminkan akan karakter Kristus dalam kehidupan mereka, sehingga terpantul pada anak-anak mereka, sehingga mereka pun dapat saling bergandengan tangan. Kami sama-sama bergandengan tangan juga untuk menyambut kedatangan tidak lama lagi. Bapa kami surga, ini kiranya Bapa, tapi segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas semuanya, hanya dalam Yesus selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Ya pemirsa dan juga ada di rumah, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.